Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, sampai berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anak, apakah hari ini kalian masih semangat untuk belajar? Wah, tentu kalian harus semangat dalam belajar. Oke ya, kita harus semangat semuanya dalam belajar. Ketika kalian tidak semangat, ibu pun nanti ikutan tidak semangat ya anak-anak. Maka dari itu kita harus sama-sama semangat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sudah siap ya? Oke. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas KD 3.18, yaitu menganalisis isi dari minimal satu buku fiksi dan non-fiksi yang sudah dibaca. Dan 4.18 yaitu mereplikasikan isi buku yang dibaca dalam bentuk sebuah resensi. Oke anak-anak, mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar apa itu buku fiksi, apa itu buku non-fiksi, tentu ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang lebih detail lagi, Ibu ingin bertanya apa itu buku fiksi dan non-fiksi. Oke anak-anak, siap ya kalau Ibu bertanya? Oke, siap semuanya. Oke anak-anak, apa itu buku fiksi? Ya betul, buku fiksi itu merupakan buku yang berisi tentang cerita-cerita rekaan, hayalan, atau tidak berdasarkan pada kenyataannya. Contohnya seperti buku yang dipegang oleh ibu. Nah, buku yang dipegang oleh ibu ini termasuk ke dalam buku fiksi, yaitu buku novel, terus ada buku cerpen, terus ada buku dongeng. Nah, sedangkan buku non-fiksi itu berdasarkan pada kenyataan atau fakta. Nah, contohnya seperti buku pembelajaran. Nah, ini yang Ibu pegang, ini termasuk ke dalam buku non-fiksi yang berdasarkan pada kenyataan. Nah, selain dari buku pembelajaran, ada pula contoh buku non-fiksi lainnya, yaitu seperti karya ilmiah, skripsi, makalah. Nah, itu termasuk ke dalam contoh buku non-fiksi. Nah, anak-anak, kalian juga harus tahu tujuan dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, tujuan dari buku fiksi yaitu untuk menghibur pembaca. Misalnya, kalau kalian lagi galau, kalian lagi sedih, atau lagi patah hati, kalian silakan membaca buku novel atau cerpen ya, supaya kalian terhibur dan tidak galau lagi. Oke. Nah, sedangkan tujuan buku non-fiksi yaitu untuk menambah wawasan. Nah, sudah jelas ketika kita membaca sebuah buku non-fiksi, yaitu contohnya buku pembelajaran, akan menambah wawasan kepada kita. Betul ya? Oke. Nah, terus yang harus kalian ketahui lagi, bahwa buku fiksi dan non-fiksi mempunyai unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik buku fiksi yaitu yang pertama ada tema, yang kedua ada plot, yang ketiga ada alur. Nah, untuk alur ini terbagi lagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, yang keempat ada latar. Latar itu terbagi lagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang kelima ada penokohan. Penokohan itu contohnya seperti nanti ya yang diceritakan itu ada yang bersifat antagonis, protagonis, dan lainnya. Yang keenam ada sudut pandang. Oke. Terus selain unsur intrinsik ada juga unsur ekstrinsik dalam buku fiksi dan non-fiksi. Unsur ekstrinsik yaitu yang pertama ada bagian sampul buku. Yang kedua ada rincian sub buku, yang ketiga ada judul buku, yang keempat ada penyajian cerita, dan yang kelima ada bahasa yang digunakan dalam sebuah buku. Nah, tadi kita sudah bisa membedakan ya mana itu buku fiksi, mana itu buku non-fiksi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai resensi. Nah, meresensi. Nah, anak-anak, meresensi itu apa sih?
Oke, presensi adalah kegiatan mengulas serta memberikan penilaian terhadap sebuah karya, terutama buku. Nah, untuk itu, ketika kalian akan meresensi, kalian harus memperhatikan hal-hal dalam meresensi buku. Yang pertama yaitu membaca dan memahami isi buku. Jadi kalian, langkah pertama dalam meresensi, kalian harus membaca dan memahami isi buku tersebut. Ya, kalau kita tidak memahami isi buku tersebut, nantinya kita susah mau apa kayak gitu ya. Terus yang kedua, mencatat hal-hal pokok. Jadi ketika kalian nanti membaca, kalian catat hal-hal yang pokoknya gitu ya. Mana hal-hal yang pentingnya, catat untuk dituangkan nanti ke dalam sebuah resensi. Yang ketiga yaitu menulis identitas buku. Nah, identitas buku ini meliputi judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak nih tentang materi karya fiksi atau buku fiksi dan non fiksi? Oke, kalau tidak ada, ibu lanjut lagi ke tujuan resensi. Oke anak-anak, untuk resensi tersendiri mempunyai tujuannya, yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah buku yang kita resensi ini layak atau kurang layak untuk dibaca ya gitu. Jadi resensi ini bertujuan untuk mengetahui apakah buku yang kita resensi ini layak atau kurang layak untuk dibaca. Nah anak-anak, untuk dapat membuat resensi yang baik, kita perlu mempelajari sistematika dari resensi buku. Nah, apa sih sistematika dari resensi buku itu? Oke, yang pertama ada judul resensi ya. Yang kedua ada identitas buku. Tadi identitas buku itu meliputi judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Oke, yang ketiga yaitu sinopsis atau isi materi atau isi materinya. Yang keempat yaitu kelemahan dan kelebihan dari buku tersebut. Nah, jadi ketika pembahasannya kurang logis atau logis, kalian bisa disebutkan ya dalam kelemahan atau kelebihannya buku tersebut. Atau juga misalnya desainnya kurang menarik atau menarik, nanti bisa diceritakan di kelemahan atau kelebihan buku tersebut ya. Jadi kemudian kita bisa menarik kesimpulan apakah buku yang sudah kita resensi ini layak atau tidak untuk kita baca. Nah anak-anak, sampai materi yang sudah ibu jelaskan semuanya sudah paham belum? Kalau belum paham silakan bertanya, jangan malu untuk bertanya ya anak-anak. Kalau misalnya kalian tidak ada yang mau bertanya, maka ibu akan kasih kuis. Jadi silakan kalian jawab ya. Oke, kuis yang pertama, apa itu buku fiksi? Ya betul, buku fiksi itu merupakan buku yang berisi cerita, hayalan, rekaan atau tidak berdasarkan kenyataan. Contoh buku fiksi apa? Oke, betul, novel, cerpen, dongeng. Oke, betul ya. Oke, pertanyaan kedua, apa itu buku non fiksi? Oke, betul, buku non fiksi itu adalah buku yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya tadi apa? Oke, contohnya seperti buku mata pelajaran. Oke anak-anak, mungkin pertemuan hari ini ibu cukupkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang ibu sampaikan ya, mohon dimaafkan. Oke anak-anak, untuk tugasnya silakan
Nanti kalian membuat sebuah resensi. Nanti akan Ibu bagikan sebuah contoh resensi. Ya, jadi nanti kalian baca buku, baik itu buku fiksi atau non fiksi. Nah, setelah membaca berarti kalian membuat resensinya. Oke, anak-anak, mungkin yang Ibu sampaikan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.